Hakikat Muhammadiyah adalah ta'ayun awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang darinya kemudian lahir nubuwah, risalah, dan wilayah. Dari sinilah semua ta'ayun lahir. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan Sayyidul Wujud wa Aslu Kulli Mawjud, penghulu alam dan sumber segala wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, serta kesempatan untuk kita bisa berjumpa lagi di channel Abi Nadira. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak ulasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang awal penciptaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Sesungguhnya Allah menciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya jamalnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Aku ciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Sahabat sekalian, yang dimaksud dengan Muhammad dalam hadis ini bukanlah Muhammad di alam dunia, melainkan Muhammad di alam goib yang menjadi citra pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sering diistilahkan dengan Ruh Muhammad. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Awalu ma khalaqallahu ruhi, wa awalu ma khalaqallahu nuri, wa awalu ma khalaqallahu al-qalam, wa awalu ma khalaqallahu al-aqlu." Yang pertama diciptakan Allah adalah ruhku. Yang pertama diciptakan Allah adalah cahayaku. Yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Yang pertama diciptakan Allah adalah akal. Hadis riwayat Abu Dawud. Semuanya itu adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammadiyah, tetapi kemudian disebut cahaya atau Nur Muhammad karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi Jalalullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15. Sahabat rahimakumullah, hakikat Muhammadiyah adalah ta'ayun awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang darinya kemudian lahir nubuwah, risalah, dan wilayah. Dari sinilah semua ta'ayun lahir. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan Sayyidul Wujud wa Aslu Kulli Mawjud, penghulu alam dan sumber segala wujud. Kemudian Jalalullah adalah istilah untuk menyebut zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zuhur di dalam asma dan sifat. Saat itu belum ada apapun selain asma dan sifat.
Tidak ada yang mampu syuhud di alam ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sahabat rahimakumullah, disebut juga akal karena ia yang mengetahui segala sesuatu. Disebut juga fena karena ia adalah sebab peralihan ilmu dari Allah kepada makhluk, seperti halnya pena yang telah menggoreskan ilmu di alam huruf atau dunia keilmuan. Maka roh Muhammad adalah inti alam semesta, sebagai makhluk yang pertama kali ada, sekaligus pokoknya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Aku dari Allah, sedangkan orang-orang mukmin dariku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua roh makhluk dari roh Muhammad di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahut. Maka dalam hal ini, alam lahut adalah al-watan al-asli atau negeri asal, atau dalam tasawuf Jawa yang dikembangkan Wali Songo diistilahkan dengan Omah Keprabon. Setelah masa 4.000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penciptaan roh Muhammad berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy dari cahaya roh Muhammad. Dan dari cahaya itu pula makhluk-makhluk lainnya diciptakan. Selanjutnya, roh-roh tersebut dikembalikan ke alam yang paling rendah, yaitu alam fisik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Quran Surah At-Tin ayat 5. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan roh pertama kali dari alam lahut ke alam jabarut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus mereka atau roh-roh tersebut dengan cahaya jabarut sebagai pakaian di antara al-haramain. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh sultani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan roh-roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus mereka dengan cahaya malakut. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh ruhani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan roh-roh tersebut ke alam mulki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bungkus mereka dengan cahaya mulki. Maka roh tersebut di alam ini dinamakan roh jismani. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari bumi atau tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surah Toha ayat 55. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan roh agar masuk ke jasad, sehingga roh pun masuk ke dalamnya dengan perintah Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan aku tiupkan roh ciptaanku dariku. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ia tak lagi peduli akan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Akibatnya, roh tidak mau kembali ke negeri asal atau alam lahut.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penolong mengasihi mereka atau mengasihi roh-roh tersebut dengan menurunkan kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka pada negeri asal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadzakkirhum bi ayyamillah," dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 5. Maksud hari-hari Allah adalah hari-hari keterhubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh roh pada masa terdahulu. Pada dasarnya, para nabi berkali-kali datang ke dunia kemudian kembali ke akhirat adalah untuk mengingatkan hal tersebut. Namun sedikit sekali dari manusia yang kemudian ingat, kembali dan rindu pada negeri asal. Sedikit pula dari mereka yang bisa sampai ke negeri asal. Hingga nubuah atau kenabian memenuhi roh mulia Nabi Muhammad SAW, penutup risalah dan pemberi petunjuk dari ketersesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW pada manusia-manusia yang lalai itu untuk beliau singkap basirah mereka dari kelalaian yang lelap. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wusul padanya, dan bisa bertemu dengan Jamalullah, sebagaimana firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan basirah yakin. Quran Surah Yusuf ayat 108. Nabi SAW juga bersabda, "Sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemintang. Kepada siapa saja kalian mengikuti mereka, pasti akan mendapat petunjuk." Basirah yang dimaksud ayat di atas adalah inti ruh, ainur ruh. Bagi para wali, basirah ini adalah fuad mereka. Basirah ini tidak akan terbuka hanya dengan ilmu lahiriah, tapi harus dengan ilmu batin yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan ilmu laduni. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'allamnahu min ladunna ilma," dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Maka yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin menggapai inti roh adalah dengan berguru pada ahli basirah, dengan mengambil talqin dari wali yang mursyid, yang memberi arahan langsung dari alam lahut. Wahai para ikhwan, sadarlah dan cepat-cepatlah memohon ampun kepada Rabb kalian dengan segera bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Masuklah ke dalam at-tariq atau tarekat atau jalan rohani dan kembalilah kepada Rabb kalian bersama kafilah ahli rohani ini. Sebab dalam waktu dekat jalan akan tertutup, namun tidak ada teman yang menuntun menuju alam lahut. Kita ada bukan untuk menguras dunia yang hina dan pasti hancur ini, bukan pula untuk sekedar makan dan minum dan memuaskan hawa nafsu tercela. Nabi SAW selalu menunggu dan sangat sedih memikirkan kalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
ghammi li ajli ummatil ladina fi akhiriz zaman. Aku sangat sedih memikirkan umatku yang hidup di akhir zaman. Ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua, ilmu lahir dan ilmu batin, yakni syariat dan ma'rifat. Untuk jasad kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan syariat, dan untuk batin kita dengan ilmu ma'rifat. Agar menghasilkan ilmu hakikat, maka keduanya harus dipadukan, seperti yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Jika tidak dipadukan dengan ilmu lahir saja, tidak akan menghasilkan ilmu hakikat dan tidak akan mencapai tujuan ibadah. Ibadah yang sempurna itu harus dengan keduanya, atau dengan syariat dan ma'rifat. Tidak bisa dengan salah satunya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Adapun yang dimaksud agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mengenalku, atau ma'rifatullah. Sebab bagaimana orang beribadah kepadanya jika tidak mengenalinya? Ma'rifat sendiri hanya dapat dicapai dengan menyingkap hijab hawa nafsu dari cermin hati dengan sering-sering membersihkannya. Dengan begitu, manusia melihat jamalnya, al-kanzu al-makhfiyu, atau jamalullah, dengan sir yang ada di lubuk kolbu mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, sebelumnya aku adalah kanzan makhfiya, atau khazanah tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Sahabat rahimakumullah, dari hadis ini jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mengenalnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia agar mengenalnya, maka makrifat hukumnya wajib. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, makrifat itu ada dua, makrifat sifat Allah dan makrifat zat Allah. Makrifat sifat menjadi kewajiban setiap jasad di alam dunia dan alam akhirat. Makrifat zat menjadi kewajiban roh al-Qudsi di akhirat saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ayyadnahu biruhil qudus. Aku perkuat manusia dengan roh al-Qudus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Makrifat sifat dan makrifat zat hanya dapat dikuasai dengan memadukan ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ilmu ilman, ilmun bil lisan, wa dzalika hujjatullahi ta'ala ala bani Adam, wa ilmun bil jinan, fadzalika al-ilmun nafi' li husulil maqsud." Ilmu ada dua, yakni ilmu yang dicari dengan penjelasan atau lisan sebagai hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya, dan ilmu yang dicari dengan penjelasan batin. Ilmu inilah yang bermanfaat untuk mencapai maksud inti dalam ibadah. Hadis riwayat Ad-Darimi.
Manusia pertama-tama membutuhkan ilmu syariat, agar dengan ilmu tersebut badannya dapat mengenal Allah di alam makrifat sifat, sehingga mendapat pahala derajat. Selanjutnya, manusia membutuhkan ilmu batin, agar dengan ilmu tersebut roh dapat berusaha mengenal Allah di alam makrifat. Semua itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan tarekat. Untuk dapat meraih ilmu batin, mesti melakukan amal ibadah yang memberatkan hawa nafsu dan roh demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa riya dan sum'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Alam makrifat adalah alam lahut. Itulah yang disebut negeri asal. Di sanalah Roh Kudusi diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Yang dimaksud Roh Kudusi ialah manusia sejati yang ditempatkan di lubuk kalbu. Manusia sejati ini akan muncul dengan tobat, talqin, dan disiplin melafalkan kalimat La ilaha illallah. Pertama-tama diucapkan dengan lisan, setelah itu dengan kolbu yang hidup, setelah dengan kolbu yang hidup dengan lisan rohani. Inilah saat ketika ahli tasawuf menyebut hakikat insaniyah dengan istilah tiflul ma'ani atau jabang sukma. Dinamakan demikian karena ia lahir dari sukma yang suci atau al-ma'nawiyat al-qudusiyah. Menamakan Roh Kudusi dengan tiflun atau jabang bayi atau anak-anak karena beberapa hal. Pertama, karena lahirnya Roh Kudusi dari kolbu seperti lahirnya bayi dari ibunya. Lalu kolbu mendidik Roh Kudusi ini seperti halnya ibu mendidik anaknya, yang kemudian sedikit demi sedikit tumbuh menjadi besar. Kedua, karena pengajaran ilmu kepada anak-anak itu sifatnya dominan, begitu juga Roh Kudusi. Ia seperti bayi, diajarkan ilmu makrifat secara dominan. Ketiga, sesungguhnya bayi suci dari dosa. Maka begitu pula Roh Kudusi ini, ia bersih dari kotoran syirik, lalai, dan dosa-dosa yang dilakukan fisik. Keempat, banyak orang beranggapan bahwa kebersihan roh dapat dilihat pada usia anak yang suci. Oleh sebab itu, dalam mimpi Roh Kudusi ini dilambangkan dengan anak rupawan seperti malaikat. Kelima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati pelayan surganya dengan anak-anak sebagaimana firman-Nya, "Gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun." Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Quran Surah At-Tur ayat 24. Keenam, nama Tiflul Ma'ani ini disematkan pada Roh Kudusi karena sifat halus dan sucinya sebagaimana bayi. Yang ketujuh, penggunaan nama Tiflul Ma'ani untuk Roh Kudusi sifatnya majasi atau metaforis saja, melihat hubungan eratnya Roh Kudusi dengan badan. Adapun ini ditamsilkan dengan rupa bayi lantaran keindahannya, bukan berarti Roh Kudusi kecil secara fisik seperti anak bayi. Dan karena keadaannya yang muncul sebagai roh pertama, Roh Kudusi ini adalah manusia sejati karena dia memiliki keintiman unsiyah dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sedangkan badan dan roh jismani bukan mahramnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku memiliki waktu bersama Allah, di mana malaikat terdekat dan Nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Adapun yang dimaksud dengan Nabi yang diutus yang tidak memiliki kesempatan bersama Allah pada hadis di atas adalah dimensi kemanusiaan atau basyariahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan malaikat terdekat adalah ruhaniyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan dari cahaya Jabarut, sebagaimana malaikat juga diciptakan dari cahaya Jabarut, sehingga malaikat terdekat tidak dapat masuk ke dalam cahaya Lahut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surga milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya tidak ada bidadari dan istana, tidak ada madu dan susu. Nikmat yang dianugerahkan di dalam surga tersebut hanya satu, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Dan juga dijelaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari. Jika malaikat dan jasmani masuk di alam lahut ini, maka keduanya pasti terbakar. Sebagaimana firman Allah dalam hadis kudusi, jika kesucian zatku, yakni sifat jalalku, disingkap, maka semuanya sejauh mataku memandang pastilah terbakar. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana juga diungkapkan Jibril alaihissalam, jika aku mendekat pasti aku terbakar. Demikianlah sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, penjelasan tentang awal mula penciptaan. Dan pembahasan kali ini merupakan pembahasan pertama yang kita simak dari kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang dimana kitab ini terdiri dari 24 pasal. Ini sesuai dengan jumlah huruf dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sesuai dengan jumlah jam dalam sehari, yakni 24 jam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, sehingga kedepannya kita bisa menyimak pasal demi pasal daripada wejangan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Sirrul Asrar ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran katsir, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.